Kadang kita sibuk ngomongin masalah hidup, tapi lupa buat ngobrol bareng Allah. Nah, di kajian kali ini, kita nggak mau cuma curhat, tapi juga musyawarah bareng, nyari hikmah dari hal-hal yang sering kita alami. Yuk, kita bahas bareng gaya milenial, santai, tapi bernilai. Banyak orang mikir musyawarah itu cuma buat pemimpin, rapat, atau organisasi. Padahal, musyawarah itu bagian dari cara Islam ngajarin kita buat berpikir dan mengambil keputusan dengan bijak. Allah bilang di Al-Quran surah Asy-Syura ayat 38. Dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Artinya, setiap urusan, kecil atau besar, bisa kita bahas bareng. Mulai dari masalah kerjaan, cinta, sampai keimanannya yang naik turun. Karena musyawarah bukan cuma soal apa yang benar, tapi bagaimana kita saling menguatkan. Anak milenial sekarang hidup di era serba instan. Semuanya pengin cepat, termasuk solusi. Tapi nggak semua hal bisa diselesaikan dalam satu klik. Kadang, kita perlu duduk bareng, ngobrol, dan dengar sudut pandang orang lain. Di situ nilai musyawarah muncul. Bukan buat menentukan siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling mau belajar. Karena bisa jadi, jawaban yang kamu cari ada di pikiran orang lain. Makanya, jangan alergi diskusi, jangan gengsi musyawarah. Rasulullah SAW sendiri suka bermusyawarah. Bahkan dengan para sahabat muda. Kadang kita udah kumpul buat musyawarah, tapi ujungnya debat kusir. Kenapa? Karena niatnya bukan mencari solusi, tapi pembenaran diri. Musyawarah itu indah. Kalau dilandasi niat baik, mau belajar, bukan mau menang. Dalam Islam, adab lebih tinggi dari sekadar pendapat. Jadi, sebelum ngomong, periksa dulu hati. Aku mau ngomong karena cinta kebenaran, atau karena pengin diakui. Kalau niatnya udah bener, bahkan perbedaan bisa jadi rahmat. Nabi Muhammad SAW adalah contoh terbaik soal musyawarah. Beliau dengar pendapat dari sahabatnya, bahkan dari yang lebih muda. Dalam perang Uhud misalnya, Rasul mengikuti pendapat anak-anak muda untuk keluar dari Madinah. Meskipun hasilnya berat, beliau tetap menghargai keputusan bersama. Dari situ kita belajar. Hasil bukan segalanya, tapi proses bersama itulah yang mempererat ukhuwah. Jadi kalau kita mau punya komunitas, tim, atau sahabat yang solid, belajarlah bermusyawarah dengan adab dan hati. Setelah ngobrol, jangan cuma berhenti di kata-kata. Wujudkan hasil musyawarah dengan tindakan nyata. Karena ilmu tanpa amal sama seperti pohon tanpa buah. Misalnya, setelah musyawarah soal kegiatan dakwah, langsung gerak bareng. Setelah ngobrol tentang pentingnya sabar, praktekin waktu lagi diuji. Dari obrolan jadi aksi, dari diskusi jadi ibadah. Itulah makna sejati musyawarah dalam Islam. Menyatukan hati, bukan memecah opini. Jadi, teman-teman milenial, yuk biasakan musyawarah, bukan cuma di organisasi, tapi juga dalam hidup. Karena saat kita mau dengar dan menghargai, disitulah Allah hadir di tengah-tengah kita. Yuk, mulai dari hal kecil, ngobrol dengan niat, dan dengar dengan adab. Semoga setiap musyawarah kita jadi ladang pahala, bukan ajang ego.